soal mata kuliah geometri analitik ruang, elipsoida, dan hiperboloida. Soalnya seperti ini, tentukan persamaan permukaan datar dari kurva berikut. X kuadrat ditambah 4Z kuadrat sama dengan 16 pada bidang XZ yang diputar pada sumbu X. Yang kedua itu X kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 16 pada bidang XZ yang diputar pada sumbu Z. Nomor 3 itu X ditambah 2Y sama dengan 4 dengan Z sama dengan 0 diputar terhadap sumbu Y. Oke. Nah, kita untuk nomor 1 dulu. X kuadrat tambah 4Z kuadrat sama dengan 16 pada bidang XZ yang diputar pada sumbu X. Nah, sayang, karena kurva diputar terhadap sumbu X, maka persamaan benda putarnya adalah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan fx kuadrat. Jadi misalnya terhadap sumbu Y tinggal diganti X kuadrat Z kuadrat sama dengan fy kuadrat. Kemudian misalnya sumbu Z, maka jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan fz kuadrat. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita akarkan keduanya, Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan fx sama dengan Z. Nah, di sini ada kebingungan. Biasanya fx itu sama dengan Y, fy itu sama dengan Z, fz itu sama dengan X. Nah, itu tidak berlaku di sini. Jadi, kenapa fx itu sama dengan Z? Karena kurvanya tersebut berada pada bidang XZ. Nah, jika bidangnya XY, baru fx sama dengan Y. Jika pada bidang YZ, maka fz sama dengan Y atau fy sama dengan Z. Jadi, untuk menentukan persamaannya itu nantinya tergantung dengan bidangnya. Tergantung nanti bidang yang akan diputar. Seperti itu. Kemudian kita masukkan persamaan. Tadi kan sudah kita dapatkan bahwasanya ini Z ini sama dengan ini. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Z. Y kuadrat sama dengan Y kuadrat dikuadratkan jadi hilang kali 44. Ini dibagi 16. Jadi X kuadrat per 16 tambah Y kuadrat per 4 kan 4 per 16 jadi 1 per 4 dengan 1. Dengan A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan C sama dengan 2. Ini didapatkan dari mana? Dari akar ini. Ini A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Nah, maka dapatkan ini. Nah, untuk menentukan grafiknya kita gunakan GeoGebra 3D di website saja untuk melihat bentuk grafiknya. Nah, jadi grafik yang terbentuk adalah elipsoida prolat. Bentuknya horizontal. Elipsoida prolat ini biasanya bentuknya itu vertikal, yang bentuk umumnya. Tapi di sini karena persamaan seperti ini, B sama dengan C kurang dari A, maka bentuknya jadi horizontal. Seperti ini contohnya. Nah, jadi kawan-kawan, kalau misalnya ada kebingungan tentang misalnya kebingungan dengan grafik 3D-nya, maka bisa digambarkan di GeoGebra ini. Nah, tinggal masukkan persamaannya. Tadi kan 16 per 4 per 4 sama dengan 1. Nah, seperti ini bentuknya. Yang merah ini X, hijau ini Z, dan yang yang hijau ini Y, yang ke atas ini Z. Nah, bentuknya mirip seperti kapsul obat. Ya, bisa lihat elipsoid prolat. Nah, ini mirip kan? Tapi dia di sini A sama dengan B kurang dari C. Kalau kita lihat B sama dengan C kurang dari A. Nah, bentuknya biasanya standarnya seperti yang
vertikal ke atas seperti itu prolet. Tapi karena dia berbeda, sini kan B sama dengan C kurang dari A, maka bentuknya horizontal, bukan vertikal. Oke, lanjut. Kemudian untuk X kuadrat tambah Z kuadrat ini sama, cuman perputarannya terhadap sumbu Z. Jadi karena perputaran terhadap sumbu Z, maka persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat FZ kuadrat akarkan FZ sama dengan X. Nah, tadi kan ingat karena pada bidang FZ maka FZ sama dengan X. Jadi tergantung di bidangnya. Kalau FZ itu berarti X, kalau misalnya FX itu berarti Z. Tergantung bidang. Yuk. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan. Tadi kan kita dapatkan persamaan ini sama dengan X, maka kita masukkan ke dalam sini X kuadrat, kita kuadratkan di sini. Dapatlah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4Z kuadrat sama dengan 16. X plus Y kuadrat 4Z kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita bagi ke bawah, kita bagi 16 semua supaya dapat X kuadrat dibagi 16 tambah Y kuadrat bagi 16 per 16 ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Di sini A-nya sama dengan 4, 2. B-nya 4, C-nya 2. Akar dari perperannya. Gunakan GeoGebra 3D website untuk melihat bentuk grafiknya. Jadi grafik yang terbentuk adalah elipsoida oblat. Karena A sama dengan B lebih besar dari C. A sama dengan B lebih besar dari C. Bentuknya itu seperti ini. Nah, bisa kalian kawan-kawan lihat seperti ini. Oke. Nah, tinggal dituliskan tadi persamaannya 16 4 C kuadrat Nah, dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, elipsoid oblat itu seperti ini. A sama dengan B lebih besar dari C. Tuh, yang warna biru muda ini. Nah, oblat itu seperti itu. Di bentuk standar umumnya lah untuk semua yang berbentuk elipsoida. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Jadi kita harus bentuk persamaan seperti ini untuk bisa mendapatkan grafiknya. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Nah, X plus 2Y sama dengan 4, Z sama dengan 0. Kita dapat penyelesaian. Biasanya ambil suatu titik P, X, Y, Z berada pada garis X plus 2Y sama dengan 4. Maka titik perpotongan pada garis tersebut adalah X0, Y0, Z-nya 0. Karena diambil dari sini. Z-nya sama dengan 0. Nah, sehingga memenuhi persamaan X0 ditambah 2Y0 sama dengan 4. Kita ganti yang X dengan Y ini dengan yang XY ini. Sehingga 4. X0-nya itu sama dengan min 2Y0 tambah 4. Dengan Y0 itu sama dengan Y. Karena kan ini sama. Nah, sama. Ini jadi persamaan pertama. Harus diingat inilah persamaan yang diperoleh. Kemudian persamaan yang diperoleh dari perputaran terhadap sumbu Y adalah seperti biasa X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan FY kuadrat. Nah, titik Px 0 y 0,0 berada pada kurva, maka X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan X0 2 tambah Z0 2. Tadi kan karena kita dapatkan Z0 nya itu 0, kita ganti 0, kuadrat itu tetap jadi 0.
Nah, kita lihat persamaan ini. Nah, kemudian kan ini X0. Nah, kita masukkan persamaan yang diperoleh tadi. Kan tadi X0 min 2Y 0 tambah 4 itu ini. Kita masukkan ke persamaannya. Kuadratkan 4Y kuadrat min 16. Maka didapatkan 4Y kuadrat min 16Y plus 16. 4 kita keluarkan, jadi Y kuadrat min 4Y tambah 16. Ini dipindah luaskan ke sebelah sini, maka jadinya X kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 4 dalam kurung Y kuadrat min 4Y kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita bagi semuanya dengan 16, jadinya X kuadrat per 16 ditambah Z kuadrat per 16 dikurang Y kuadrat min 4Y bagi 4 per 4 sama dengan 1. Nah, biasanya kalau kurang ini berarti berbentuk hiperboloida. Jadi grafik yang terbentuk dari hiperboloida di antara permukaan kerucut. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Nah, bisa kamu lihat dulu. Nah, itu grafiknya itu seperti ini. Oke, mungkin tidak kelihatan dari sini, tapi sebenarnya dari sini. Nah, seperti ini. Jadi bentuk di sini kan seperti kerucut di sini. Nah, jadi dia hiperbola di antara permukaan kerucut. Nah, keren sekali. Yes. Indah untuk naik sih. Dia bener kamu sendiri. Sebenarnya ini berasal dari garis yang kita putar. Nah, padahal kan cuma garis yang berada di XY saja sebenarnya ini tadi XY. Cuman kita putar maka akan menjadi seperti ini bentuknya. Terus kita putar. Oke. Nah, hiperboloid itu, nah, jadi ada 3 jenis hiperboloid. Ada yang seperti corong seperti ini, ada yang seperti kerucut ini. Nah, ini yang kita dapatkan tadi. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini kita dapatkan yang seperti ini. Nah, ini persamaan umumnya. Pasti ada minus di sini, ada minus. Oke. Nah, kita dituliskan persamaan seperti ini. Oke, itu saja. Semoga dapat dipahami sumbernya. Saya akan tuliskan di deskripsi. Terima kasih kepada kawan-kawan. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Stay strong. Semoga matematika akan menjadi lebih mudah dengan visualisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.